Assalamualaikum bobotoh semuanya, jumpa lagi di Inu GBLA TV. Nah bobotoh semuanya, berhubung ada banyak sekali yang nge-DM, inbox ataupun bertanya secara langsung, ada apakah gerangan di GBLA di area Lapang, karena sudah hampir seminggu ada mesin sondir ya yang sedang beroperasi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba menjelaskannya. Nah, bobotoh semua, mesin sondir ini berfungsi untuk mengebor tanah ya, mengebor tanah, dan ini ada kaitannya dengan PT PBB yang meminta. Jadi pengerjaannya ini atas permintaan ataupun inisiatif dari PT PBB. Karena stadion ini sudah berdiri sejak 2013 ya, selesai pembangunannya. Tapi awal mula pembangunannya pada waktu itu dimulai dari pengurugan tanah, rekayasa tanah ya, karena lahan yang akan dipakai stadion ini berupa rawa yang selalu basah ya. Jadi proses rekayasa tanah pengurugannya itu dimulai dari 2009. Nah, sekarang sudah 2023. Dari dulu juga bobotoh semua, sesuai dengan kajian ya dari tim ahli yang ya bergelut di bidangnya ya, dan dari beberapa ahli tentang konstruksi, bahwa pembangunan GBLA ini berada di area yang basah dan tanah yang tidak stabil. Menurut tim ahli, proses pemadatan tanah itu selesai kira-kira di 15 tahun ya. Jadi kalau sebelum 15 tahun, tanah yang dibangun stadion ini akan terus menurun ya, sampai akhirnya berada di titik padat. Jadi setelah 15 tahunan kalau nggak salah, jadi tidak akan ada lagi penurunan. Jadi tanah itu sudah padat dengan sendirinya ya. Kita juga tahu beberapa kali perbaikan, tanahnya terus bergerak ke bawah. Tapi jangan khawatir ya, karena ini yang bergerak cuman tanahnya. Kalau bangunan, apalagi panel utama stadion, ini aman ya, karena ini dipancang sampai titik terkeras ya. Ada yang 40 meter bahkan lebih ya yang pancangnya sampai titik terkeras. Jadi panel utama bangunan stadion GBLA ini aman ya, dan layak pakai sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan dulu oleh Bapak Menteri PUPR yang ditandatangani oleh Bapak Basuki. Kalau tanahnya memang dari awal pembangunan juga ada penurunan, kecuali yang di area dalam stadion itu pancangnya banyak ya, udah didesain sedemikian rupa. Jadi area lapangan dan trek atletik itu aman, tidak ada penurunan. Kecuali setelah itu di area sampit ataupun di area luar stadion di ring 1 ya. Kalau di GBK itu disebutnya apa, ring road bukan ring 1. Terus di area parkir itu tanahnya turun, tapi turunnya itu berjamaah ya, rata ya, tidak bergelombang. Nah, mudah-mudahan setelah ini diuji kembali ya. Jadi dibor lapisan-lapisan tanahnya sampai di mana kepadatannya ya, dan apa-apa yang ada dalam
kandungan tanah tersebut. Mudah-mudahan dari sekarang proses penurunan tanah itu sudah berhenti. Jadi kita bisa merasa lebih nyaman ya berada di stadion ya. Nyaman dalam artian tidak perlu lagi takut dengan isu-isu stadion runtuh lah apalah dan segala dan sebagainya. Kalau berbicara dengan ketahanan stadion, kekuatan stadion ya, pihak terkait Kementerian PUPR ya, Pusditbang PUPR itu telah mengeluarkan sertifikatnya buat GBLA. Ada yang bilang dulu ya banyak isu stadion ini akan roboh runtuh, tapi sudah beberapa kali stadion ini dites secara alami ya oleh Bobotoh. Dulu waktu Malaysia Selection, wah itu penontonnya lebih dari 50.000 sampai membludak ya, sampai ada yang naik ke atap. Terus pas lawan Persija banyak sekali. Dan yang terakhir di Piala Presiden 2022 waktu Persib Bandung melawan Persebaya itu adalah loading test alam ya, karena tribun GBLA dipenuhi oleh Bobotoh melebihi kapasitas. Dan alhamdulillah aman. Nah, balik lagi ke pengeboran. Ini rencananya targetnya seminggu ya. Pokoknya sebelum gelaran Liga 1 antara Persib Bandung melawan Bali United rencananya tanggal 3, ini pengeboran ini sudah selesai dan ada hasilnya. Nah, ini suasana terkini di GBLA, di mana rumput baru saja dipotong Bobotoh semua dengan menggunakan mesin John Deere ya. Ini kita ada 2 mesin John Deere-nya ya, yang kecil tapi cukup baik ya. Nah, ini dikerjakan oleh subkon yang ada di GBLA, Bapak Negro dan Bapak Bojes CS ya. Tapi yang punya mesin ini ada di sini ya, ya terkait owner deal dan lain hal dan lain sebagainya. Jadi ini Persib Bandung dikasih pinjam oleh KRP 2 mesin ya. Sebelum kita punya, nanti rencananya Agustus akan membeli mesin. Cukup bagus tampilan rumputnya ya. Mudah-mudahan untuk laga-laga selanjutnya Persib bisa memenangkan pertandingan dan mendapat dukungan penuh dari Bobotoh semuanya. Amin. Tuh masih terlihat orang yang bekerja ya, yang mengebor ya. Ini yang mengerjakan dari Sukajadi, PT apa namanya, lupa lagi. Dia biasa mengebor tanah yang akan dipakai untuk macam-macam bangunan ya. Yang terakhir dia mengebor sepanjang jalur kereta cepat. Bisa dibayangkan ya, dari Bandung sampai Halim mengerjakan pengeboran ini beberapa ratus atau ribuan titik. Nah, Bobotoh semua, mudah-mudahan nanti pas tanggal 3 stadion ini bisa kembali bergemuruh ya, dipenuhi oleh Bobotoh. Kalau dilihat dari apa ya, ini penjualan tiket kayaknya antusiasnya cukup banyak, ramai sekali. Yang pesan-pesan tiket wah udah mulai banyak. Dan saya pantau udah ya hampir habis, bahkan ada yang sudah habis. Gaskeun ah. Ini layang-layang, lang-layangan. Asik. Udah hancur. Udah hancur. Dan alhamdulillah GBLA ini lelangnya sudah dimenangkan oleh Persib Bandung oleh PT PBB
tinggal menunggu tanda tangan kesepakatan pengelolaan jangka panjangnya, dimana dalam hal ini PLT ataupun PLH wali kota ya yang berwenang ini belum ditandatangan. Kebetulan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga beserta beberapa stafnya baru pulang ya menunaikan ibadah haji, dan Bapak PLH wali kotanya pun belum dilantik. Mudah-mudahan secepatnya dilantik dan segera ada proses tanda tangan pengelolaan jangka panjang, biar Persib Bandung segera berbenah ya, menata kembali, memperbaiki. Dulu waktu selesai pembangunan stadion ini sangat bagus, bersih ya, WC-WC-nya semuanya airnya curcor ya, klosetnya, wastafelnya juga bagus ya. Berhubung dengan terbatasnya anggaran dan ya pekerja ya, jadi sebagian kurang terawat. Mudah-mudahan setelah dikelola oleh PT PBB, saya yakin stadion ini akan lebih baik lagi ya. Nantinya ya Persib sudah beberapa kali ya PT PBB studi banding ya ke stadion-stadion top Eropa. Official store yang ada di Sulanjana juga itu hasil dari studi banding petinggi PT PBB ke klub-klub Eropa, klub top Eropa. Ya, kita doakan apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh PT PBB akan berjalan dengan lancar. Itu semua demi kebaikan kita semua, para supporter, para bobotoh, termasuk tiket ya, tiket online, demi keamanan dan kenyamanan bobotoh semua. Tinggal perbaikan pelayanannya, semoga lebih ditingkatkan, semoga bisa diakses dengan mudah oleh bobotoh yang ada di Bandung serta bobotoh yang di perbatasan, yang di luar kota. Semoga bisa lebih mudah lagi dalam mengakses tiket online. Amin, amin. Itulah liputan dari Stadion GBLA ya, di mana ada pengerjaan pemeriksaan ataupun pengujian kembali sampel tanah di area GBLA. Semoga kedepannya PT PBB apabila setelah memenangkan lelang dan tanda tangan kesepakatannya sudah ini ya selesai, PT PBB bisa segera berbenah buat semuanya. Kita doakan ya. Dan semoga juga Persib Bandung setelah kemarin menang lawan Persik Kediri dan nanti tanggal 3 menang ya, dan selanjutnya
selalu dalam tren positif ya. 3 poin selalu hinggap ke Persib. Samping keberuntungan juga tentunya ya, harus berpihak ke Persib, di samping kerja keras tentunya ya pemain dan pelatih. Kita doakan supaya Persib Bandung ya minimal di 4 besar lah finishnya, karena dengan format sekarang 4 tim teratas itu yang nanti ditandingkan kembali. Biasanya kalau memakai format setengah kompetisi ini Persib juara, doakan bobotoh ya. Hatur nuhun, like, komen, dan subscribe-nya bobotoh semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, lahir batin, dan limpahan rezeki yang berlimpah tentunya. Hayu gaskeun ka GBLA. Hatur nuhun bobotoh. Pokona Persib salawasna.